Dajjal ini berangkat dari ditunjuk tongkatnya Rasulullah. Kalau kita melihatnya berarti ini di daerah antara benua Hindia. Persiapan datangnya Dajjal dengan apa? Jangan jauh-jauh dari para kiai, jangan jauh-jauh dari para habaib, jangan jauh-jauh. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali. Ketika menyebarkan agama menggunakan nafsu, tidak ada. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada ucapan Nabi Muhammad ini yang menggunakan nafsu. Marahnya pun bukan nafsu. Karena marahnya Rasulullah, fa idza duyi'a haqqallahi lam yakum ahadun li ghadabih. Marahnya Rasulullah itu sesuai dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza duyi'a haqqallah, jika sudah yang diganggu adalah haknya Allah, lam yakum ahadun li ghadabih. Tidak ada satupun orang yang dapat menjumpai atau menghadapi daripada marahnya Nabi Muhammad SAW. Adapun marah itu karena kasih sayang. Khawatir jika tidak aku marahi, dia nanti akan keluar dari syariat, dia nanti akan berbuat bid'ah, dia nanti akan berbuat pengharaman, dia nanti akan berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini marahnya karena cinta kepada umatnya, cinta kepada semua orang. Jadi tidak ada satupun langkah Nabi Muhammad yang tidak menggunakan kasih sayang. Semuanya mendapatkan kasih sayangnya Rasulullah. Dan penghormatan Rasulullah ini luar biasa. Ya, Rasulullah menghormati siapapun, bahkan orang yang beragama Kristen sekalipun, orang yang beragama Majusi sekalipun. Pernah suatu ketika ada orang Kristen meninggal. Orang Kristen ini meninggal, maka Nabi Muhammad pun bangkit dari tempat duduknya, berdiri. Rasulullah berdiri dan menghormati jenazah tersebut, mayat tersebut yang lewat. Orang mati Kristen lewat, Rasulullah berdiri karena mereka lagi berdiri membawa jenazah keluar. Orang-orang Kristen lagi kumpul bawa jenazah temannya lewat, Nabi Muhammad berdiri. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, yang meninggal itu orang beragama Kristen, tidak seiman dengan kita, kenapa engkau menghormati dengan engkau berdiri? Dijawab oleh Rasulullah, aku menghormati bukan karena agamanya, aku menghormati karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Aku berdiri, aku menghormati manusia. Manusia ini ciptaan Allah. Inilah thariqun nubuwah, inilah jalan kenabian yang menghormati semua orang. Makanya kalau ada orang menghormati orang lain, dia tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad menghormati semua orang. Jangankan berbeda madhab, berbeda agama pun dihormati oleh Rasulullah. Nah, ini kadang orang buka majelis taklim, buka majelis-majelis tidak dihormati, kadang dicaci maki. Ini siapa ini yang dicontoh yang seperti ini? Laki-laki membuat akun di media sosial menghina para ulama. Iya kan? Ini ulama-ulama yang suka mengajarkan bid'ah, ini ulama-ulama yang suka mengajarkan kesyirikan. Ajaran siapa yang kau gunakan? Nabi Muhammad orang kafir tuh dihormati. Lah apalagi orang yang sesama iman, sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, haji dan umroh. Engkau caci maki karena berbeda pemahaman, karena berbeda madhab, karena berbeda pemikiran. Engkau caci maki mereka. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Nabi Muhammad SAW. Ajaran ini ajaran yang penuh kasih sayang, tidak ada caci maki. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau ulangi 1000 kali. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat yang kau baca, Quran yang kau baca, kecuali aku sudah memasukinya dalam kurun waktu 40 malam, kecuali Mekah dan Thaibah. Rasulullah juga mengatakan hada Thaibah itu Mekah, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Jadi Dajjal ini tidak bisa masuk tanah Mekah dan tanah Madinah. Jadi mana yang dimaksud Mekah itu? Mekah itu ya sekelilingnya Masjidil Haram itu Mekah. Di luarnya itu bukan Mekah Tower Zamzam, bukan Mekah itu. Yang dimaksud Mekah itu Masjidil Haram,
Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang dimaksud ya Masjid Nabawi itu. Di luar Masjid Nabawi, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah tanah Mekah, tanah Masjidil Haram di Madinah, yaitu adalah sekeliling daripada Masjid Nabawi. Maka kata Dajjal, aku akan masuk ke dalam semua negeri kecuali Mekah dan Thaibah. Maka ketika Rasulullah menceritakan hal ini, Sayyidina Fatimah mengatakan, maka Rasulullah pun mengambil tongkatnya dan memukul-mukul. Ketika itu pada di Madinah, dipukul-pukul Rasulullah. Blok, dek, dek sampai 3 kali, hadza Thaibah, yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Maka Rasulullah pun mengatakan, ala innahu fil bahri Syam au bahri Yamanin la bal fi kibalil masyriq ma huwa min kibalil masyriq ma huwa min kibalil masyriq ma huwa wa'au biyadi ilal masyriq. Dajjal itu tempatnya ada di Dajjal itu berada di daerah Yaman. Oh tidak, bukan di Yaman, kata Rasulullah. Bahkan Dajjal ini berada di timur. Oh enggak, bukan di timur Dajjal. Dajjal ini dari arah timur. Oh enggak juga, enggak. Ini teman Rasulullah. Dajjal ini berangkat dari ditunjuk tongkatnya Rasulullah. Kalau kita melihatnya berarti ini di daerah antara benua Hindia. Kalau petunjuk arah ya, utara selatan, beliau mengarah ke Tenggara, berarti ini di tengah-tengah benua Hindia. Di tengah situ ada yang namanya pulau kecil, disitulah tempat Dajjal yang tersembunyi. Dan ini diriwayatkan di dalam Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya Kitabul Fitan wa Asyrati Sya'ah, dalam kitabnya Asyrati Sya'ah Al-Jasasah, di dalam bab masalah Al-Jasasah juz 4 di dalam hadis 2261. Nah, insyaallah kalau tidak salah atau 2942, wallahu a'lam. Maka kita harus mempersiapkan kedatangannya Dajjal dengan apa? Jangan jauh-jauh dari para kiai, jangan jauh-jauh dari para habaib, jangan jauh-jauh dari pondok pesantren, jangan jauh-jauh dari majelis taklim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan majelis taklim. Dan jangan sendirian, ajak teman kita, ajak saudara kita, ajak orang tua kita, ajak anak kita. Kita ramaikan majelis taklim, karena ini yang dikhawatirkan dan bisa melawan Dajjal, ya majelis taklim. Majelis taklim bukan toko, bukan pasar, bukan. Majelis taklim ini yang menjadi kekuatan Islam. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'alamana wa sayyidi habib marsalifun hafidh bil hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah.